Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan struktur organisasi, di mana topik yang akan kita bahas yaitu lingkungan organisasi, perluasan kerja, pengayaan kerja, struktur fungsional dan divisional, serta alokasi otoritas. Untuk itu, kita baca doa dulu sebelum kita mulai. Doa mulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami persilakan untuk kelompok penyaji seperti biasa memaparkan presentasinya dan diakhiri dengan tanya jawab. Kami persilakan. Lain gitu. Kira-kira usaha kita akan bisa berkembang nggak? Mungkin bisa, tapi nanti tuh akan susah gitu untuk kita tuh bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang lain. Nah, kurang lebih contoh gampangnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada macam-macam lingkungan organisasi. Nah, yang pertama ini adalah lingkungan eksternal organisasi, berarti yang ada di luar organisasi ya. Oke, yang pertama ini ada pelanggan. Nah, setiap pelanggan itu kan pastinya memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan latar belakang. Nah, maka dari itu kita nih harus bisa memahami setiap perubahan perilaku konsumen. Karena jika pelanggan ini merasa tidak puas dengan apa yang didapatkan dari perusahaan kita atau organisasi kita, maka pelanggannya akan dengan mudah beralih ke perusahaan lain. Lalu yang kedua ini ada pemasok. Eh, jadi setiap organisasi kan pastinya membeli bahan baku ya dari luar yang nantinya dijadikan suatu produk. Nah, pemasok ini tuh berfungsi sebagai penyedia sarana dan material yang dibutuhkan organisasi. Nah, maka dari itu eh, organisasi ini harus bisa memanage, mengatur kerjasama dengan pemasoknya agar kegiatan operasionalnya itu berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya itu ada pemerintah. Nah, eh, banyak kan seperti yang kita tahu, banyak usaha-usaha di Indonesia itu yang dicampur tangani oleh pemerintah ya. Nah, kontribusi pemerintah itu sebenarnya bisa mempengaruhi suksesnya usaha itu, cuman nggak menutup kemungkinan juga bisa menghambat berkembangnya usaha tadi karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu semestinya tidak terlibat langsung dalam suatu organisasi, melainkan membatasi perannya pada regulasi dan memberikan pasar kebebasan untuk membentuk ekonomi. Jadi di sini pemerintah itu seharusnya hanya berperan sebagai pengawas. Oke. Lalu yang terakhir itu ada pesaing. Jadi perusahaan-perusahaan lain atau organisasi-organisasi lain yang beroperasi di pasar yang serupa atau sama itu akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya terutama uang dari konsumen. Nah, bersaing di sini tuh maksudnya bersaing untuk konsumen yang sama ataupun berusaha untuk memenangkan konsumen yang baru. Nah, organisasi-organisasi organisasi organisasi ini tuh akan bersaing untuk mendapatkan hal itu lewat harga, kualitas produk, pemasaran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen. Oke. Lalu yang macam yang kedua itu adalah lingkungan internal organisasi. Jadi yang di dalam organisasi. Yang pertama itu ada struktur. Nah, struktur organisasi ini punya pengaruh yang besar dalam suatu organisasi ya, karena struktur inilah yang menentukan bagaimana pekerja, departemen, dan bagian-bagian lainnya ini saling berhubungan, saling berkomunikasi, dan bekerja sama. Jadi pastinya penting untuk kita merancang, jadi pastinya penting untuk kita mempertimbangkan peran dan tujuan ketika merancang struktur organisasi. Selain itu, kita juga harus bisa memastikan bahwa struktur tersebut dapat mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu ada budaya organisasi. Jadi budaya di sini itu merupakan hal-hal yang mencakup nilai-nilai, norma, perilaku dan cara berpikir anggota organisasi. Membahas tentang perluasan kerja. Jadi perluasan kerja itu pengertiannya suatu teknik desain pekerjaan di mana terdapat peningkatan jumlah tugas yang
jumlah tugas yang terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, berarti memperluas cakupan tugas dan tanggung jawab seseorang. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada manfaat dari perluasan kerja itu sendiri. Yang pertama yaitu mengurangi monoton, di mana perluasan pekerjaan ini jika direncanakan dengan hati-hati dapat membantu mengurangi kebosanan dan menjadikannya lebih memuaskan bagi karyawan. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas kerja, di mana ada penambahan jumlah tugas yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, terdapat peningkatan cakupan dalam melaksanakan tugas-tugas yang serbaguna, namun sangat mirip dalam aspek-aspek tertentu. Manfaat perluasan kerja yang terakhir yaitu tidak diperlukannya suatu pelatihan keterampilan. Karena individu tersebut telah melakukan tugas di masa lalu, tidak ada persyaratan besar untuk memberikan keterampilan baru. Namun, intervensi manajemen waktu dan manusia mungkin diperlukan. Dengan demikian, pekerjaan itu menjadi lebih memotivasi orang yang melakukannya. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke pengayaan kerja, di mana pengertian dari pengayaan kerja itu sendiri merupakan perluasan rancangan tugas untuk memberi arti lebih dan memberikan kepuasan kerja dengan cara melibatkan karyawan dengan pekerjaan perencanaan, penyelenggaraan organisasi, dan pengawasan pekerjaan. Fungsional, yaitu suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Next. Struktur fungsional memiliki ciri-ciri yaitu 1. Pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. 2. Bawahan akan menerima perintah dari atasan. 3. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. 4. Target-target yang jelas dan pasti. 5. Pengawasan ketat. 6. Penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Next. Struktur divisional. Struktur divisional juga dikenal sebagai struktur organisasi berdasarkan divisi atau departemen, adalah salah satu jenis struktur organisasi yang umum digunakan dalam perusahaan besar atau kompleks. Setiap divisi dalam struktur divisional biasanya memiliki tim manajemen sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan strategis, alokasi sumber daya. Next. Karakteristik utama dari struktur divisional. 1. Pembagian berdasarkan divisi. Organisasi terbagi menjadi beberapa divisi yang beroperasi secara independen dengan fokus pada tujuan. 2. Pemusatkan keputusan. Keputusan strategis seringkali diambil tingkat divisi dengan manajer divisi yang bertanggung jawab atas keputusan dalam lingkup tanggung jawab. 3. Koordinasi antar divisi. Koordinasi ini biasanya dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan pertemuan. 4. Fokus pada hasil. Setiap divisi dalam struktur divisional bertanggung jawab atas mereka sendiri-sendiri. Next. Alokasi otoritas. Pengertiannya adalah alokasi otoritas adalah salah satu aspek penting dalam perancangan struktur organisasi yang mengacu pada proses penentuan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada individu atau unit dalam organisasi. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam alokasi otoritas termasuk mempertimbangkan tingkat hierarki, spesialisasi, dan tanggung jawab individu atau unit. Next. Tujuan dari alokasi otoritas adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat waktu, dan mendorong
kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, terima kasih Gina. Saya Novita dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini apakah dapat mengalami perubahan dan kalau misalkan iya, itu pengaruh dan dampaknya itu bagaimana dari setiap aspeknya. Dan kita sendiri juga lagi di zaman semuanya serba IT yang dimana teknologi, apakah teknologi ini berpengaruh besar juga terhadap jalannya organisasi itu? Saya izin menjawab pertanyaan dari Novita ya. Jadi apakah struktur organisasi itu dapat mengalami perubahan dan jika iya bagaimana dampaknya? Jadi bisa ya, jadi struktur organisasi itu bisa mengalami perubahan, terutama jika terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, terus faktor ekonomi dan juga kebijakan dari pemerintah. Nah, dampaknya tuh dan dampak dari perubahan struktur organisasi ini tuh banyak ya. Jadi bisa berdampak terhadap efisiensi operasional, terus juga inovasinya, terus kepemimpinannya pastinya, dan juga produktivitas pekerjaannya. Apakah sudah terjawab, Novita? Sudah Gina, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah diskusi tentang perencanaan dan struktur organisasi. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.